Oke. Halo, selamat sore teman-teman FPB. Hari ini kita akan kembali live. Sebelum itu aku akan tulis seperti biasa di sini. Sebentar ya. Oke, sudah aku pin seperti biasa teman-teman. Oke, tunggu dulu ya. Oke, supaya lebih mudah. Nah, ntar ya teman-teman. Gimana nih ya teman-teman kabarnya setelah selesai UAS? Nggak kerasa ya ternyata UAS kita sudah selesai. Ya, oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke. Halo, selamat sore teman-teman, sahabat FPB dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku, Paulina Jati, yang akan selalu menemani hari-hari teman-teman FPB nih. Hari ini, Senin 17 Januari 2022, sudah tahun yang baru, akan memasuki semester yang baru pula. Nah, nggak seperti biasanya live kali ini tuh di hari yang masih cerah sore hari, kalau biasanya malam-malam, tapi kita akan sama-sama memahami narasumber dan juga hostnya juga. Oke, nah terakhir kita live tuh kapan ya teman-teman? Udah agak lama karena biasalah ya mahasiswa dilanda banyak tugas, dilanda ujian, dilanda keaktivitas lainnya gitu. Nah sekarang di tahun yang baru ini akan kembali lagi hadir dengan nuansa yang mungkin sedikit baru, mungkin dari posternya juga sudah baru ya teman-teman. Oke, hari ini seperti yang sudah teman-teman saksikan pada poster yang sudah dibagikan di Instagram, di WhatsApp group, dan juga mungkin teman-teman bisa lihat share-sharean dari Instagram fakultasnya gitu. Hari ini kita akan kedatangan narasumber teman kita, sahabat kita dari mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2019, yakni Asri Riani, yang biasa dikenal, disapa oleh teman-teman ini dengan sebutan Aci. Nah, agak lapar ya jam segini bahas Aci tuh, aku jadi inget bahasa Aci panas-panas gitu kan. Nah, untuk lebih kenalnya lagi, kita akan langsung saja sama-sama kenalan dengan narasumber kita, dan kita akan ngebahas nih kenapa sih narasumber kita ini mau kuliah di Atma Jaya. Dan untuk informasi teman-teman, narasumber kita hari ini, Aci, menerima beasiswa. Jadi kita akan kulik gimana sih dia bisa mendapatkan program beasiswa, apa sih yang dia pelajari selama berkuliah di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, aku akan langsung undang aja narasumber kita dan kita akan bahas lebih lanjut. Oke, aku akan coba undang. Oke, sembari kita menunggu narasumber kita, dan mungkin ini sedikit jaringanku ya. Nantinya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau nonton ulang live-nya, mungkin ada kesibukan harus mengerjakan pekerjaan, nanti live ini akan disimpan teman-teman di Instagram kita dan akan di-share juga di YouTube Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut ketinggalan sharing bareng dengan narasumber kita.
Dan nantinya teman-teman kalau misalkan mau bertanya dengan narasumber kita, ikut sharing bareng, mau ngasih pendapat mungkin, nah itu boleh banget langsung tulis aja di kolom komentar dan nanti akan aku bacakan supaya dijawab langsung oleh narasumber kita. Oke, aku sebenarnya udah undang apakah jaringanku ya? Oke, sebentar ya. Aku coba undang sekali lagi. Jaringannya itu bagus ya teman-teman. Oke. Halo, Halo, selamat sore, Aci. suaraku kedengeran ya? Terdengar ya? Suara aku juga terdengar kah di tempatmu? Aman? Jelas kok. Oke, Ya, jelas. Selamat sore, Aci. Ini aku kalau denger atau manggil kamu dengan Aci tuh aku ingetnya langsung bahasa Aci, sore-sore gini gitu. Nah, jadi ya nggak apa-apa lah ya, kita nih anak-anak muda tuh emang lagi kekinian makanya bakso aci katanya. Nah, Aci, mungkin teman-teman di sini bertanya nih nanti mungkin kalau lihat siaran ulangnya, kok namanya Aci gitu kan. Nah, tak kenal maka kata saya Kak Sayang, silahkan Aci untuk memperkenalkan diri dari program studi apa, angkatan berapa, silahkan. oke, makasih Paula. Ya, selamat sore Paula, teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Asriani, biasa dipanggil Aci. Tadi Paula udah singgung-singgung juga. Memang nggak hanya Paula sih, jadi udah banyak orang banget kalau misalnya Aci, kok kenapa Aci gitu? Nggak tahu, orang-orang manggilnya dari kecil udah Aci aja gitu. Iya, dari program studi PGSD ya, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2019 dan dari kampusnya BSD. Oke, dari kampus BSD. Salam kenal ya, Aci, walaupun kita sempat eh ya kita tuh nggak asing lagi sebenarnya karena kita itu pernah satu kelompok ya teman-teman di acara Iya, betul. FPB waktu itu leadership ya kalau nggak salah, bener nggak sih leadership ya, kita satu itu Iya, satu betul leadership camp. kelompok. Terus Aci, kok namanya Aci gitu kan ya teman-teman. Aci sendiri bahkan nggak tahu kenapa dipanggilnya Aci gitu, jadi ya udahlah ya kita ikutin aja, mungkin itu nama panggilan kesayangan saat kecil itu kan, pasti kita punya panggilan kecil yang masing-masing gitu. Oke, salam kenal sekali lagi untuk Aci, mahasiswi program studi PGSD angkatan 2019 dari kampusnya BSD. Wah, jauh sekali nih. Nah, Aci, kalau ngomongin kampus BSD nih, apakah kamu tinggal di dormitory atau tinggal di rumah sendiri, di rumah kamu? Di rumah sih ya, di rumah di BSD juga. Oke, berarti di rumah daerah kampus juga lah ya di BSD gitu. Iya. Oke, sip. Kabarnya baik, Aci? Alhamdulillah baik ya. Puji Tuhan Baik sih, baik. baik alhamdulillah. Oke, puji Tuhan baik ya. Baru selesai UAS awal Januari ini. Ya, Walaupun mungkin agak sedikit pening pala kita, tapi it's okay. Pening lah ya. Pening nggak? Apa aku KM aman-aman sih aja? sebenarnya. KM. Gimana? Aku kampus mengajar kan, jadi Oh, UASnya karena aku kampus mengajar, UASnya tuh cuma satu mata kuliah aja. Jadi yang lainnya enggak UAS. oh, pantasan mukanya sumringah sekali teman-teman. Ternyata UASnya hanya satu Ya, mata kuliah. Toh, oke. Nah, penasaran kan kenapa cuma satu mata kuliah terus ikut kampus mengajar? Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya. Kita akan kupas tuntas gitu. Oke, Aci, kesibukan kamu saat ini selain menjadi mahasiswa aktif, selain ikut program kampus mengajar, apa nih kesibukannya? kalau sekarang kan kampus mengajar udah selesai ya gitu. Oke, Berarti udah kan selesai. selain kuliah ada ikut organisasi sih. Jadi kalau di PGSD kan itu ada HMPS PGSD. Nah Oke. itu aku udah periode kedua. Jadi Oh, waktu tahun lalu ikut HMPS juga. Tahun sekarang tuh udah periode kedua di HMPS. oke. Sama kan karena dapat beasiswa juga. Jadi di beasiswanya itu ada komunitas, semacam organisasi komunitasnya Mm-mm. gitu. Nah itu gabung juga di situ. Jadi paling ya kuliah sama organisasi aja sih Paula. Kuliah cuman organisasi aja. Kuliah sama cuman organisasi. Cuman ya teman-teman ya, tapi tadi tuh kampus mengajar, terus HMPS 2 periode, terus apalagi tuh tadi Mm-mm. dari program beasiswanya itu bukan cuman ya teman-teman ya, itu ternyata padat banget gitu. Oke, tadi Aci sempat singgung program beasiswa. Aku akan coba bahas tentang beasiswanya dulu, tapi mungkin
pertama-tama deh, kenapa Aci pilih PGSD sebagai tempat Aci melanjutkan pendidikan? Kalau PGSD sebenarnya agak bingung juga ya. Oke. Kenapa? Dulu tuh waktu SMA tuh nggak pernah kepikiran mau masuk PGSD gitu loh, karena Wow. masih agak asing juga ya. Uh-uh. Mungkin kalau nanya, apalagi anak ya, aku tuh jujur nggak terlalu bisa deket sama anak-anak sebenarnya. Oke. Agak-agak susah banget komunikasi gitu kan Mm. sama anak-anak. Tapi itu berpikirnya sih lebih kepada, aku tuh orangnya kalau misalnya punya sesuatu, Uh-uh. ilmu lah, kalau misalnya Mm-mm. aku bisa sesuatu tuh kayak harus bisa kasih tahu ke orang. Nah, caranya tuh dengan cara mungkin bisa jadi guru gitu loh. Kayak misalnya aku bisa di matematika atau Mm-mm. apa gitu. Nah, aku transferin ke orang lain yang melalui ini instansinya tuh sekolah dasar kayak gitu sih kepikirannya Paula waktu itu ya. Uh-uh. Dan ternyata selama nyaman juga, maksudnya nggak sesempit itu loh PGSD itu, nggak cuman kayak lulus ngajar SD, nggak Oke. sesempit itu Hmm. ternyata gitu. Oke, jadi walaupun awalnya itu nggak ada kepikiran buat masuk PGSD, bahkan tadi Aci bilang nggak yang suka-suka banget sama anak kecil, tapi ternyata mau mengembangkan apa yang ada di dalam diri kamu sendiri, dan ternyata setelah kamu jalanin pun ya not bad lah ya gitu, nggak yang buruk mungkin pandangan orang tuh masuk PGSD ya lah kamu nanti lulus cuma jadi guru biasa aja kan gitu, tapi ternyata enggak banyak sekali pengetahuan Iya. yang kamu dapatkan. Oke, nice. Kita sepantaran, berarti kita sudah mau masuk semester 6 nih. Selama berapa tahun ya? Kita tuh 2019, 21, wah, hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun menjadi mahasiswa FPB, mahasiswa aktif FPB. Gimana tuh kesan-kesannya? Kuliah di FPB, di PGSD, rasanya Seru sih ya, karena kan seru. teman-temannya juga kooperatif, seru-seru Betul. juga. Mm-mm. Pas awalnya, aku kan sebenarnya bukan dari BSD ya, aku tuh dari Sukabumi. Oh, Jadi tuh oke. pas pas awal ke sini Heeh. mau kuliah tuh sempat agak minder juga. Aku Oh, mindernya pertama karena dari luar daerah kan, heeh. yang kedua nggak ada teman sama sekali. Jadi tuh dulu tuh waktu aku masuk tuh kayak nanti bakal punya temennya sama siapa, ngobrolnya sama siapa. Oh, Kalau pas oke. pertama Mm-mm. masuk kelas bakal bisa nggak ngikutin kelasnya. Tapi setelah seminggu pas awal-awal tuh kayak oh ternyata nggak seseru itu ya, maksudnya nggak perlu setakut itu gitu loh untuk masuk kuliah waktu itu, karena kan teman-temannya juga kayak pada pada ngajak kenalan duluan, pada Oke. kalau kita apa ngajak ngobrol, oh diresponnya baik juga, nggak yang Mm. kayak cuman misalnya yang namanya siapa jawab nama doang, enggak sih, kayak langsung nyambung aja kayak gitu, jadi sebenarnya Eh, seneng sih, rasa keluarganya juga besar banget gitu. oke, ini informasi yang baru juga buat aku gitu karena aku baru tahu ternyata kamu dari Sukabumi. Terus Iya. dari luar, terus kamu mungkin ngerasa sempat minder di awal, mungkin wajar lah ya, karena kan adaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan pertemanan yang baru juga, lebih dewasa tentunya saat itu. Awalnya minder, masuk, terus bergaul ya sama teman-teman, ngajak ngobrol, dan tapi ternyata nggak seburuk yang kamu pikirkan saat itu, dan ternyata teman-teman kamu tuh ngerangkul ya. Iya, Oke, Nes. iya responsif banget sih waktu itu. Oke, oke, oke. Berarti memang untuk soal pertemanan nggak usah perlu diragukan lagi. Memang gampang ya di FPB itu kita kekeluargaannya itu benar-benar kerasa banget. Mm-mm. Terbukti ya teman-teman dari yang Aci tadi udah bilang. Walaupun awalnya ngerasa minder, takut gak ada temen dari jauh, dari luar Jakarta, tapi enggak teman-teman, is okay karena kita akan saling rangkul satu sama lain. Nah, itu kesan-kesan kamu selama kuliah hampir 3 tahun di FPB menyenangkan. Nah, untuk pembelajarannya sendiri sampai saat ini kan kita kan sempat offline ya, Ci ya. Sempat offline, kuliah di kampus, rasain lah kursi kelas tuh kayak apa gitu rasanya gitu. Papan tulisnya seperti apa, dan akhirnya sampai detik ini masih perkuliahan secara online. Nah, itu gimana sih cara kamu beradaptasi dengan pembelajaran yang tadinya itu masih offline terus langsung online? Efektif sendiri nggak sih sebenarnya untuk anak-anak PGSD? Kalau aku pribadi sebenarnya sempat IPK aku sempat turun waktu itu. Aku nggak tahu Oke. efek transisi dari offline ke online atau memang maksudnya tingkat kesulitan mata kuliahnya juga makin bertambah kan Oh, seiring oke. semester gitu Mm-mm, ya. betul. Jadi waktu kalau pas offline sebenarnya pasti
lebih menyenangkan ya, karena kan kita langsung Uh, ngobrol tuh nggak pakai lewat layar gini gitu loh. betul betul betul. Terusan tuh jadi kalau pas offline kan kita langsung nyimak langsung dosen ngejelasinnya gitu, nggak ada lah delay karena kuotanya lemot lah atau apa-apa kayak gitu kan. Jadi mungkin lebih mudah dipahami juga gitu kan. Tapi kalau misalnya pas online waktu itu berarti kita semester 2 ya. Iya, Online tuh semester 2. semester 2. Nah, di situ tuh IPK aku agak turun. Aku Oke. nggak ngerti juga kenapa bisa agak turun. Eh, Waktu itu ini ya, jadi euforia dari online tuh kerasa banget. Jadi agak malas. Jadi kalau misalnya, karena kan kalau kuliah sambil duduk-duduk, sambil senderan, sambil tiduran, jadi nggak terserap secara itu loh si Oke. materinya tuh. Jadi efeknya kayak, ah udahlah nanti bisa ditonton siaran ulangnya. Oh, betul Udahlah betul. nanti bisa nanya-nanya kayak gitu kan. Jadi Mhm. pembawaannya jadi kayak agak sedikit malas aja sih waktu itu. Cuman menjelang agak masuk semester 3 karena udah terbiasa di semester 2-nya online-nya jadi Mhm. biasa lagi offline lagi, cuman mungkin karena keadaannya di rumah aja sih kayak gitu. Tapi kalau suruh milih antara online offline pasti semuanya kayak offline deh. Oke, betul ya karena memang kaget sih ya, kagok banget kita dari offline terus langsung itu masih baru banget ya, kita baru banget ngerasain jadi mahasiswa. Ibarat kata kita masih pengen tampil kece di depan teman-teman gitu tiba-tiba harus jeder online full gitu. IPK menurun atau mungkin daya juangnya udah mulai turun nih, males sambil tiduran, bangun pagi nyalain laptop itu nggak ngapa-ngapain tuh langsung udah mulai kelasnya misalkan kayak gitu. Ada tuh teman-temanku yang kayak gitu juga. Iya. Dan kamu ternyata juga merasakan hal yang sama. Kalau misalkan boleh milih ya tetap offline lah ya karena lebih seru untuk ketemu sama Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman. Nah, kalau selama pembelajaran online yang udah kamu lakukan selama berapa semester ini lah ya, gimana sih Bapak Ibu dosen dari PGSD ini sendiri menyampaikan materi, apakah tersampaikan dengan baik, apakah kurang efektif atau gimana nih menurut kamu pribadi? Paula mohon maaf tadi suaranya agak hilang, boleh diulang lagi? Oh, oke. Kalau begini apakah udah terdengar? Sudah. Oke, aku ulang ya. Kalau untuk pembelajaran online yang sudah kamu lakukan di beberapa semester ini, yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, apakah cukup efektif gitu pemberian materinya tersampaikan dengan baik, dengan jelas, atau bahkan kurang nih untuk penyampaian materi di masa pandemi ini? Sebenarnya kalau untuk penyampaian materi nggak terlalu beda jauh sama pas offline ya, karena kan Oke. sumber belajarnya juga hampir sama ya. Mm-mm. Maksudnya kan kalau semester 2 kemarin tuh kayaknya lebih banyak kerja di kitanya gitu loh. Jadi dosen tuh kayak cuma ngasih arahan, nanti kalian kerjain per kelompok atau individu kayak gitu kan. Jadi sebenarnya Iya. gimana di kitanya sih, Paula, menurutku ya untuk masalah materi. Apalagi kan Oke. kalau internetnya bagus, sebenarnya berbelajarnya mudah untuk diakses. Karena kan biasanya dosen tuh ngasih materinya itu biasanya melalui Microsoft Teams disimpan di situ kan. Jadi kalau Iya bisa betul. akses internetnya mudah, nggak ada kendala sih kalau untuk materinya. Tapi kalau untuk segi penyampaiannya kayak yang tadi aku bilang, kayaknya Mm. nggak terlalu banyak dosen yang bicara, tapi lebih kepada semuanya diserahin ke kita gitu loh. Jadi kita yang kerjanya baik itu individu maupun kelompok. Jadi so far so good sih kalau menurutku ya dari segi pembelajarannya. Penyampaian dari dosennya Mm-mm. gitu. Oke, so far so good dan mungkin tidak ada yang apa ya terlihat jelas banget perbedaan yang banyak gitu karena memang yang membedakan hanyalah kalau ini lagi-lagi online gitu ketemunya lewat layar Iya. internetnya nggak lancar tiba-tiba nge-freeze suara nggak kedengeran gitu tapi untuk penyampaian materi tetap Mm-mm. profesional ya Bapak Ibu dosen dari PGSD ini. Oke, nah sekarang aku pengen tanya-tanya tentang beasiswa yang kamu sudah dapatkan. Nah, boleh dong dijelasin nih ke teman-teman, kok bisa sih kamu dapetin beasiswa? Itu beasiswa Bank Indonesia ya, kalau nggak salah. Bener nggak ya? Kenapa? Beasiswa Bank Indonesia. Iya, betul. Oke, boleh dijelasin nih, kamu waktu itu dapat beasiswanya kapan? Dari awal kah? Atau pertengahan semester kuliah? Atau gimana itu beasiswa apa? Kok kamu bisa sih dapetin beasiswa itu? Betul. Boleh, silahkan. Jadi sebenarnya beasiswa Bank Indonesia ini adalah beasiswa ketiga yang aku apply.
Oke. Sebelumnya itu ada dua beasiswa yang aku apply tapi nggak dapet. Jadi pas awal daftar di Atma itu kan ada namanya beasiswa tempat tinggal. Kayak semacam kos gitu. Jadi Oh, oke, ngasih kita oke. dikasih tempat tinggal atau kos gitu. Iya, iya, tahu, tahu. Nah, itu aku udah ngajuin kan itu kalau nggak salah tuh syaratnya cuman registrasi sama bikin motivation letter doang. Kalau nggak Mm-mm. salah yang kayak gitu doang. Itu Iya. aku udah bikin dan ternyata deadline-nya tuh udah telat. Oke. Jadi aku nggak bisa apply lagi. Nah itu pertama itu udah tuh. Hmm. Yang kedua tuh waktu itu ada lagi yang ini bidik misi masih di awal semester belum masuk kuliah tapi udah ada pendaftaran buat bidik misi. Oke. Itu kayaknya aku tuh kurang baca teliti kan, kurang scroll scroll lagi. Hmm. Udah aku siapin tuh berkas-berkasnya udah. Aku bahkan sempat ke Atma untuk tanya-tanya bidik misi lebih lanjut Oke. apa yang perlu dipersiapin karena waktu itu kan ada sesi wawancaranya juga. Mm-mm. Dan ternyata setelah udah datang ke Atma dengan berkas-berkas yang udah ya 90% udah lengkap lah gitu. Tinggal bikin denah, denah tempat tinggal gitu Oh doang kan. iya. Ternyata program studi PGS itu nggak ada di bidik misi. Adanya cuma PBI. Paula itu tuh kayak, ya ampun nih berkas-berkas udah lengkap. Ternyata Oke. PGSD nggak ada, adanya cuma PBI. Mm-mm. Udah tuh, itu waktu itu udah nggak itu dulu. Nah di semester 1 dan semester 2 kan waktu itu kalau nggak salah belum ada. Atau aku belum terlalu nyari tahu untuk beasiswa Mm-mm. di semester 1, semester 2. Nah baru pas mau masuk semester 3 waktu itu ada lewat tuh postingan Instagramnya, Mm-mm. Instagramnya beasiswa. Mm-mm. Ada beasiswa Bank Indonesia. Itu tuh pertama kalinya kantor beasiswa kerjasama sama Bank Indonesia gitu. Jadi Mm-mm. bisa dibilang aku tuh angkatan pertama di beasiswa Bank Indonesia. Oke. Terus aku coba apply tuh, coba daftar di beasiswa Bank Indonesia. Daftar kayak gitu lumayan agak ini juga ya, maksudnya nyiapin berkas-berkas kayak gitu. Nggak bisa dibilang agak ribet juga, tapi kayaknya standar daftar Mm-mm. beasiswa deh menurutku untuk penyiapan berkas-berkasnya. Udah siap tuh waktu itu, terus aku apply, tunggu beberapa saat dikasih jadwal untuk wawancaranya, karena ada jadwal wawancaranya juga. Dan ini yang bikin aku pesimis waktu itu, karena jadi waktu itu pas aku lagi wawancara, Mm-mm. kurang lebih 10 menit waktu itu. Di pertengahan 10 menit itu tuh, wifi rumah tuh ada pemberitahuan mau mati. Ah, Dan aku tuh kayak, ya ampun, handphoneku nggak ada kuota internetnya. Aku cuma ngandelin wifi rumah doang. uh-uh. Ini kalau mati, tiba-tiba mati, untuk belum harus paketin internetnya dulu, Ah, iya, belum masuk betul. ke Zoom-nya Betul. lagi. Nah, terus aku kan kayak udah antisipasi kayaknya ini bakal mati deh, soalnya sempat dikasih tahu kan sama orang rumah. Terus aku bilang gini kan ke waktu itu ibu siapa ya, aku lupa lagi dari Bank Indonesia, aku izin dulu kan, bu kayaknya internet saya bakal mati sebentar, saya boleh minta waktunya 5 menit nggak gitu. Nah aku bersyukurnya si ibu-ibunya tuh kayak ngebolehin dan nggak ngaruh, kayaknya nggak terlalu ngaruh, karena kan kita nggak bisa mencegah hal-hal Betul, teknis kayak betul. gitu ya, Mm. maksudnya kan ini aku juga nggak bisa tiba-tiba harus ngeliatin wifi-nya gitu, nggak tahu juga. Waktu itu disuruh keluar dulu, Mm-mm. aku paketin tuh buru-buru, masuk lagi, terus wawancara lagi, lanjutin tuh wawancara yang itu, Mm. dan 5 menit kemudian udah selesai, suruh tunggu pengumumannya kayak gitu kan. Nah habis waktu itu pengumumannya juga lewat email kan waktu itu. Terus namaku ada di situ kan karena waktu itu kita gabung sama apa ya aku lupa lagi tapi kayak kita 2 universitas gitu loh, Atma sama universitas lain, Oke. sama-sama swasta. Jadi kayak semacam digabung itu Mm-mm. hasil pengumumannya juga dalam satu file yang sama. Kayak gitu sih Paula. Oke, wow, ini agak kaget-kaget dari awal. Oh, berarti gini ya, aku klarifikasi, klarifikasi nggak tuh? Kamu menerima beasiswa ini bukan dari awal, berarti ya? Bukan dari awal kamu menjadi mahasiswa aktif FPB. Waktu itu yang pertama, itu udah lewat deadline beasiswanya. Yang kedua, ternyata program studi yang mau kamu ambil PGSD ini nggak ada. Adanya dari FPB ini tuh Iya, PBI dan itu langsung oke, gagal lagi untuk yang kedua kalinya. Dan yang ketiga waktu itu kamu di semester ketiga ya, betul ya? iya betul. Percobaan ketiga di semester ketiga dan akhirnya puji Tuhan berhasil menerima program beasiswa Bank Indonesia ini. Wow, ini perjuangan ya teman-teman ya, tidak mudah untuk bisa tetap berkuliah atau kita mengejar sesuatu yang ingin kita dapatkan itu tuh tidak semudah itu. Banyak rintangan, lika-liku, jalannya berputar-putar. Contohnya nih kayak kamu yang tetap apa ya, terus berjuang yang memang kalau ngurus beasiswa itu tidak tidak mudah sih sebenarnya ya. Banyak sekali step yang harus dilakuin satu-satu dan itu memang sudah standarnya untuk mengajukan program beasiswa.
Oke, beasiswa Bank Indonesia. Waktu itu semester 3 berarti udah menjabat, udah jadi mahasiswa aktif. Apakah beasiswa itu diberikan 100% sampai kamu lulus nanti atau gimana tuh bentuk dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri? Waktu itu sih aku lihatnya kayak cuma 4 semester ya kalau nggak salah. Nah, habis itu tuh kayak kita harus apply lagi atau apalagi aku kurang tahu. Tapi di situ tertulisnya cuma 4 semester kalau nggak salah. Iya, 4 semester ya kalau nggak. Berarti kalau dari semester 3, 4, 5, 6 berarti ini terakhir ya. Mm-mm. Kalau nggak salah segitu 4 semester doang. Oke, jadi beasiswa ini hanya untuk 4 semester saja. Nanti kalau mau dilanjut berarti harus mengajukan ulang gitu ya? Ya, sepertinya begitu sih ya. Oke, dan itu sudah puji Tuhan sekali ya, 4 semester dibantu. Iya, Itu full ya berarti ya, betul. 100% selama 4 semester itu. Hmm. Oke, berarti selama 4 semester ini tidak ada beban tentang pembayaran-pembayaran perkuliahan, tapi pasti tentunya ada Oh, mau tuntutan. Gimana? fullnya itu maksudnya untuk pembayarannya atau misalnya hanya sebagian gitu ya? Iya, beasiswanya itu kan kamu dapat Oh, 4 enggak. semester ya. Nah, itu selama Nah, 4 semester untuk itu dikasihnya itu tuh iya silakan silakan. enggak Oh, enggak 100% sih, mohon maaf tadi salah ini. Enggak 100%. oke. Jadi kayak misalnya cuman berapa ya? 70%-nya gitu kalau nggak salah. Hmm, oke, berarti tetap kamu masih harus mengeluarkan pembayarannya gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau nggak salah itu beasiswa Bank Indonesia itu ada, aku kalau nggak salah lihat ya Ci ya, karena aku juga follow Instagramnya Mm-mm. beasiswa, itu posternya itu kalau nggak salah ada kriteria fakultasnya deh, kalau nggak salah fakultas atau program studi gitu. Dan kayaknya untuk Fakultas Pendidikan dan Bahasa atau program studi yang ada di fakultas kita nih, kalau nggak salah ingat itu tidak ada, Ci. Aku nggak tahu sih aku salah atau enggak, apa aku salah baca poster gitu. Tapi memang itu dibuka apa boleh ya untuk Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Kayaknya boleh sih ya. So, itu kan maksudnya yang diutamakan gitu ya. Tapi Oh, kalau misalnya oke. fakultas lain mau juga kayaknya masuk gitu. Oh, I see. Jadi itu diutamakan untuk fakultas A, B, C, tapi kalau fakultas yang tidak disebutkan di situ juga ada kemungkinan untuk diterima. Bukan kemungkinan lah ya, ini salah satunya yang diterima di beasiswa Bank Indonesia. Oke, nah mungkin teman-teman Iya. bisa di-save informasi ini. Ada program beasiswa Bank Indonesia yang bekerja sama dengan universitas kita. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya, itu bisa langsung tanya aja sama Aci, karena Aci saat ini sedang menerima program beasiswa Bank Indonesia. Nah, untuk menerima sebagai penerima beasiswa itu, ada tuntutan yang tersendiri kah? Tentu ada lah ya. Kayak batasan IPK minimal berapa, harus apa gitu, kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau tuntutannya iya seperti yang Paula bilang barusan untuk IPK itu kayaknya semua beasiswa tuh pasti kayak gitu ya. Cuman mungkin tergantung dikasihnya harus Oh, berapa oh kayak gitu. iya Kayaknya di betul. atas 3 deh kalau nggak salah kayak gitu ya. Terus selain itu juga karena tadi aku bilang dulu ada komunitasnya gitu ya, Oh, komunitas oh penerima iya beasiswa betul betul. itu kan namanya Gen BYJ gitu kan. Nah, karena aku tuh angkatan pertama, Mm-mm. jadi kayak mau nggak mau atau diharuskan kita tuh jadi pengurusnya gitu. Jadi kalau nggak salah waktu itu di angkatan pertama tuh semua tergabung jadi pengurus. Oh, Jadi misalnya ada 60 orang penerima itu semuanya masuk ke pengurusan itu gitu, baik itu sebagai staff atau jadi apa kayak gitu. Karena aku juga di Genbi itu ada di staff pendidikan dan aktualisasi diri oh. itu ada di situ. Jadi itu kayak semacam kalau waktu itu karena angkatan pertama jadi kayak dipilih gitu. Hmm. Jadi nanti diwawancara untuk jadi atau jadi koordinatornya kayak gitu. Nah, Mm-mm. aku kepilih buat jadi staf pendidikan dan aktivitas diri di Genbi kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau di Genbi tuh nggak berbeda jauh dengan organisasi lain ya. Komunitas Mm. itu kayak ada kegiatan, ada program kerjanya juga, baik Betul. itu dari Genbi sendiri, misalnya ada yang diberikan sama kantor beasiswa, terus ada dari Bank Indonesia juga gitu, kegiatan-kegiatan yang memang harus kita ikuti. Kayak gitu sih kalau untuk kewajibannya. Oke, jadi memang sebagai penerima beasiswa teman-teman tentunya pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Tadi salah satunya ikut terlibat aktif ya kegiatan dari organisasi tadi yang namanya Gen BYJ. Oke, tadi
perjuangan Aci teman-teman mendapatkan beasiswa ini tidak mudah. Proses wawancara harus diganggu oleh jaringan internet yang tidak stabil, tapi akhirnya berbuah manis mendapatkan program beasiswa ini. Nah, kalau boleh tahu, Aci, saat itu apa sih yang menjadi keinginan kamu untuk tetap terus mau daftar beasiswa gitu? Padahal kan udah 2 kali ketolak nih. Bukan 2 kali ketolak sih. Yang pertama, waktu itu lala. Yang kedua, karena tidak ada Ya. eh, program studi yang kamu minati gitu. Dan yang ketiga ini padahal sudah tertulis diutamakan untuk fakultas ABC, padahal tidak ada fakultas pendidikan dan bahasa tuh. Nah, itu apa sih yang buat kamu tuh tetap kekeh mau daftar beasiswa itu? Kalau yang pertama pasti soal untuk biaya perkuliahan ya. Kalau Oke. misalnya ada yang bisa untuk meringankan, kenapa nggak apply aja kayak gitu Oke. kan? Pasti kayak gitu. Terus yang kedua kan, aku tuh pikirnya kalau yang ikut yang gitu suatu achievement gitu loh buat kita, karena kita bersaing juga nih dengan Oh, iya eh betul. bukan yang Ah, pendaftar lainnya kayak gitu loh. Jadi kan yang itu tuh bukan hanya aku aja kan, mm-mm. banyak dari semua fakultas gitu. Nah, jadi kita kayak semacam kalau kita dapat, oh berarti ini kebanggaan tersendiri dong buat Ya. aku gitu kan. Apalagi ini tuh pertama kalinya kan Bank Indonesia sama Atma gitu loh. Jadi kayak kalau dapat tuh kayak bangga aja gitu loh. Udah bangga karena dapat keringanan untuk biaya kuliah, bangga Heeh. lagi karena kita termasuk dalam komunitas penerimanya itu. Itu aja sih Paula kalau menurutku ya, yang kenapa aku kayak terus daftar, padahal yang tadi Paula bilang udah tahu nggak DVB, kenapa tetap apply kayak gitu. Em, Oke, jadi tetap nggak kapok lah ya, mau terus coba gimana sih rasanya tuh bersaing juga karena kan bukan kita aja yang daftar bisa aja tadi tadi di angkatan kamu sendiri kamu bilang bahkan 70 anak itu pasti yang daftar bahkan lebih dari 70 dong guys gitu gitu banyak banget. Saat itu apakah ada tesnya lagi atau langsung cuman ngumpulin berkas-berkasnya aja tuh Aci? Kumpul berkas-berkas sama wawancara. Oke, jadi kumpulin berkas dan wawancara. Untuk dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa sendiri, ada nggak nih teman lain selain kamu yang nerima beasiswa ini? Ada di PGSD juga sama. Jadi di PGSD itu ada 3 orang. Oh, Aku, kalau kamu tahu itu, siapa tuh, Daniska sama Ignatia. oh oke. Mereka berdua, jadi dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa ada 3 orang dan tiga-tiganya itu dari PGSD. PGSD. Oke, itu tentang beasiswa yang sudah didapatkan. Nggak putus asa, tetap dikejar, dan akhirnya sampai saat ini dapat gitu ya. Oke, nah sekarang aku mau balik lagi tanya-tanya seputar perkuliahan kamu nih, Aci. Sampai saat ini tadi kamu kan bilang udah selesai ya program kampus, apa tadi Kampus Merdeka, bener nggak sih Kampus Merdeka? Oke, Kampus Merdeka. Itu Ya, angkatan, kampus pengajar sebenarnya. kampus mengajar, ya ampun, kampus mengajar. Berarti kamu itu angkatan kedua ya? Apa ketiga ya? Aku lupa deh. Iya, angkatan kedua. Angkatan ketiga baru baru mulai minggu kemarin atau kemarinnya gitu. Aku Oke, angkatan kedua. angkatan kedua berarti bareng sama Brigita Natasha dari PGSD juga ya kalau nggak salah. Iya. Oke, sih aku tuh, aduh lupa banget. Astaga, aku kira tuh udah angkatan ketiga loh kamu. Oke, nah boleh dong dijelasin kampus mengajar yang angkatan kedua ini kan adanya di masa pandemi ya. Di masa pandemi, perkuliahan online, pembelajarannya jarak jauh. Kenapa kamu mau daftar kampus mengajar saat itu? Terus di tengah kesibukan kamu, HMPS, terus dari tadi program beasiswa, apa yang menggerakkan hatimu atau apa sih ada yang mendorong kamu untuk ikut program kampus mengajar ini? Sebenarnya kan kalau untuk kampus mengajar tuh waktu itu aku pikirnya karena bakal ditempatin di luar gitu loh Paula. Jadi Oh, makanya aku apply oke. waktu itu ke Jogja. Oh, Asal kamu tahu aku apply ke Jogja. wow, jauh Jadi ya. aku pikir pertama, iya, pertama tuh aku kira karena bakal dikeluarin, istilahnya bukan dikeluarin apa ya? Ya pokoknya di luar lah gitu. Yang kedua tuh lumayan juga ya buat pengalaman, karena kan kita nggak bukan sama teman-teman kampus kita aja, tapi ada Mm-mm, kampus yang lain juga. Aku tuh di kelompokku ada 6 orang mm-mm. dari 5 universitas yang berbeda kayak gitu. Terus lagi kan kalau untuk kampus mengajar juga hitung-hitung praktek ya. Jadi apa yang udah kita pelajari selama 4 semester
udah mulai tuh diaplikasiin kayak gimana gitu melalui Oh, kampus betul, betul, mengajar. betul. Nah, kenapa itunya tuh pas online ya? Aku kira tuh karena waktu itu pandemi kayaknya lumayan agak surut ya. Nah, Udah gitu tuh kayaknya vaksin juga waktu itu udah mulai banyak gitu kan. mm, Karena waktu itu pas aku daftar juga lagi vaksin di Atma. Jadi Atma tuh waktu itu lagi adain vaksin gitu. Karena aku tuh jadi relawannya. Jadi aku pikir kayak wah vaksin udah lumayan banyak orang kayaknya bisa offline nih, bisa bisa keluar gitu ah, kan. Nah, waktu itu ke Jogja terus ternyata sesuai domisili. Aku di BSD jadi ditempatnya di BSD juga. Aku nggak tahu waktu itu. Tapi ada untungnya juga ya udahlah mm, ke Jogja kita nggak pernah tahu kan maksudnya lagi pandemi kayak gini di jauh sama orang tua, mm. jauh sama teman-teman kayak gitu. Terusan tadi tentang pengalamannya atau baru alasan daftarnya aja? Iya, gimana tuh selama ikut program Kalau kampus mengajar? sebenarnya susah-susah gampang ya karena kan sekolah 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 yang tempatku ditempatin ini tuh baru pertama kali sekarang masuk ke kampus mengajar ini. Jadi di Oke. angkatan satu itu nggak ada, maksudnya nggak diikut sertakan Mm, gitu loh sekolahnya. mm, Nah jadi angkatan kedua baru pertama kali dan itu juga nggak tahu sekolah tuh nggak tahu kalau bakal ada mahasiswa yang ngajar di situ. Jadi tahapannya tuh kan waktu itu setelah kita keterima tuh harus urus-urus berkas ke Dinas Pendidikan di Kota Tangerang Selatan kan mm. buat dapetin surat untuk kita datang ke sekolahnya. Jadi harus bawa surat dari dinas pendidikan. Setelah kita dapat suratnya, maksudnya belum dapat sih, kayak udah diurus-urus gitu. Dan kita rencananya mau datang ke sekolahnya untuk memastikan nih bahwa kita tuh mulai minggu depan tuh mulai di tempat di sini dari programnya Kampus Merdeka, Kampus Mengajar. Pas datang itu kayak kepala sekolahnya tuh bingung. Saya nggak tahu kalau ternyata sekolah saya tuh masuk ke program ini karena kan sekolahnya swasta. Udah gitu, Oke. bapak bilang kalau misalnya cuma satu anak, misalnya taruh nih cuma aku doang nih Mm, misalnya atau cuma temanku doang satu, bisa kita terima, maksudnya bukan apa ya, maksudnya ya udah bisa lah masuk gitu. Toh tugasnya juga nggak terlalu banyak. Tapi ini 6 orang mau dikasih tugas apa? Sedangkan kita 20 SKS yang dikonversi. oke. Itu kayak kayak nggak ya, nggak sebanding aja kalau misalnya tugasnya cuma beberapa ternyata, Mm, tapi kita 20 SKS yang dikonversi. Kayak jauh banget gitu sekolah mm. kalau misalnya kita di kelas. Nah, waktu itu bapaknya, kalian 6 orang mau saya kasih tugas apa? Kayak gitu kan. Dan itu sekolahnya sebenarnya tergolong baru. Makanya kenapa kita ditempatin di situ, karena akreditasinya juga belum berakreditasi. Sekolahnya Oh, tuh baru 4 tahun. Baru 4 tahun, 3 tahun lah. Terusan waktu itu kita jelasin tuh baik-baik. Maksudnya kita tuh dari program Kampus Merdeka, Kampus Mengajar, ngajar di sini gitu-gitulah. Baru bapaknya mulai bisa kayak, oh ya udahlah mau gimana lagi, masa kita mau tolak kan kasihan oh. juga kayak gitu kan. Kata terus akhirnya kita diterima di situ, mulai bantu segalanya kan. Kalau dari kampus mengajar tuh ada tiga kriteria yang maksudnya kita bantu di situ. Ada bidang pendidikannya kayak belajar mengajar, terus juga ada adaptasi teknologi sama administrasi. Nah kalau untuk kelompokku sendiri di sekolah ini kayaknya lebih banyak ke administrasinya ya, karena kan masih sekolah baru belum berakreditasi, jadi kita bantu di dokumen-dokumen akreditasi kayak gitu sih. Terus untuk yang belajar mengajarnya, jujur aja aku tuh belum pernah mengajar di kelas langsung, baik itu di secara offline Mm, ataupun online di Zoom. mm, Kan kalau offline tuh baru bulanan atau 2 bulanan gitu, itu pun kayak cuma seminggu-seminggu, misalnya seminggu kelas 1, mm. seminggunya kelas 2 gitu. Dan aku sama teman-temanku tuh nggak langsung ada di kelas itu. Jadi kita sebenarnya kalau disebut ngajar langsung tuh belum pernah kayak gitu. Tapi kita membantu mengajarnya itu dari segi calistungnya. Jadi misalnya ada anak yang kurang di bagian membaca atau menghitungnya gitu, nah kita bantu di bagian calistungnya itu. Kita buat bahan ajarnya apa yang mau diajarin ketika nanti ngajar calistung, terus kita juga yang ngajarin calistungnya, kayak gitu sih. Kalau untuk adaptasi teknologinya, nah yang ini sih yang aku nggak terlalu mendalami ya, karena kan untuk website sekolah udah punya, paling kita lebih ke kenalin lebih ke platform buat yang bikin bahan ajar atau media ajar ke siswa gitu sih. Oke. Seru sih sebenarnya ya untuk kampus mengajar kalau nggak online. Kalau nggak online. Oke, berarti waktu itu ada program kampus mengajar, kamu pikir ke ini bisa kayak semacam pertukaran pelajar lah ya, mungkin bisa ditempatkan di daerah lain, ke Jogja, kamu mikirnya, oh bisa nih ke Jogja, oke daftar ke Jogja, pertama kali ternyata tidak harus sesuai dengan domisili, dan mungkin waktu itu masih mikir, eh, vaksin ini sudah disebarkan luas di Indonesia dan kemungkinan wah akan cepat pandemi berakhir, akan cepat juga pembelajaran dilakukan secara langsung tatap muka. Tapi itu ternyata di luar dugaan
nggak jadi ke Jogja, nggak jadi ngajar secara langsung, tapi tetap ya mendapatkan pengalaman. Dan tadi cukup menarik cerita kamu, Aci, karena ditempatkan di sekolah yang bahkan sekolah itu nggak tahu ada program ini, mendapatkan program kampus Merdeka, kampus mengajar ini. Dan itu mungkin sekolah yang masih mengurus akreditasi ya, karena sekolahnya masih baru, 4 Iya. tahun, jadi masih menjadi perhatian lah ya untuk diadakannya program kampus mengajar ini. Oke, ini yang menjadi hal yang aku tanya-tanya sebenarnya dari tadi ya, Cek. Semester ini kamu hanya UAS satu mata kuliah. Boleh dong dijelasin itu jadi selama ini kamu nggak kuliah, cuman ikutin pelajaran satu kelas aja, lalu sisanya kamu ikut program kampus mengajar, atau gimana itu Aci? Cuman satu aja yang kamu ikut ujian gitu loh. Iya, aku juga pengen deh jadinya. Gimana toh? Jadi sebenarnya kan karena ikut kampus mengajar itu saya pengganti dari magang. Jadi kan aku KM, Oh, teman-teman yang lain magang. mm-mm. Jadi gitu kan. Oh, oke. Jadi pas kelas berlangsung online di Teams tuh Mm-mm. teman-teman ikut ya aku juga kadang ikut tapi buat absen atau dengerin aja gitu maksudnya ngikutin. Mm-mm. Sisanya kita di sekolah masing-masing ya teman-temanku kalau udah kelas ya magang, aku juga KM gitu ke sekolahku. Oh, Dan kenapa cuma satu mata kuliah? Karena aku tuh tahu semester sekarang ambil 24 SKS kan mm-mm. ya. Nah, si 20-nya ini konversian dari aku ikut kampus mengajar, Uh-uh. si yang 4 SKS-nya ini kuliah yang aku ambil di semester sekarang, yaitu metodologi penelitian. Oh, Nah, oke. jadi kan sebenarnya kalau metodologi penelitian itu nggak wajib diambil sekarang kan. Mm-mm. Itu kalau misalnya mau boleh, kalau enggak, saya di semester depan juga ada. Karena kan temen yang magang juga belum ambil. Mm. Ada yang udah ambil, ada yang belum. Maksudnya temen yang KM tuh ada yang ambil, ada yang belum gitu kan. Kayak teman-teman Papua sama Kutai kan itu belum ada yang ambil metodologi gitu. Jadi tetap 20 SKS. Nah, siang 20 SKS-nya ini aku nggak ikut kelas full, jadi kayak cuma absen karena udah dikonversi dari kampus mengajar. Makanya UAS-nya juga cuma metodologi aja, 4 SKS. Wow, aku terkejut sekali. Oke, jadi eh aku jadi bertanya-tanya. Abis ini kita japri aja kali ya, lebih seru ngobrol. Oke, enggak ya guys, bercanda. Oke, jadi kampus mengajar ini dikonversi menjadi 20 SKS. Karena kan kita kan bisa milih ya berapa SKS yang mau kita ambil. Kamu ambil 24, 20-nya itu sudah di kampus mengajar, 4-nya itu metodologi penelitian ya. Nah, Iya, selama kelas di 20 mata kuliah selain metodologi itu berarti kamu tidak wajib ikut ya? Tidak wajib, maksudnya iya, dengerin dosennya, ngerjain tugas itu juga nggak wajib berarti? nggak wajib. Oh, jadi kalau misalkan teman-teman kamu pusing dengan tugas, stres sama tugas, bikin makalah, bikin PPT, presentasi, kamu asik aja gitu. Ya nggak asik juga sih, maksudnya kamu bisa nggak wajib ngerjain itu gitu kan? Sebenarnya sama aja sih, karena Oh, kan tergantung sekolahnya. Maksudnya kalau sekolahnya mengharuskan bikin PPT, teman-teman magang bikin PPT kan jadinya oh sama. iya, betul Kayak juga gitu ya. sih. Tapi sebenarnya nggak bisa dibilang enak juga Cuman ya. karena sama aja sih porsinya, Hmm. cuman bedanya harus ke kelas. Maksudnya ada kelas di tim, sedangkan kita boleh ikut atau enggak Oh, gitu. oke. Jadi jangan iri teman-teman, jangan bilang, ih kok Aceh enak banget, ujiannya cuma satu mata kuliah gitu. Tapi oh my god itu berat juga guys. Aceh harus buat pembelajaran, materi, dan juga hal-hal lainnya ya yang mungkin kita tidak ketahui gimana beratnya ikut program kampus mengajar, nyusun materi, nyusun apalagi tuh, rencana pembelajaran. Dan itu di sekolah apa sih Aceh? Tingkat apa? SD kah? SD ya tetap ya? Iya, SD. Aku kebagiannya SD. Oh, kebagiannya SD. Jadi harus nyusun tuh pembelajaran anak-anak SD dan juga itu nggak kalah pusingnya ya dengan tugas-tugas kuliah kita sekarang ini. Wow, jadi sama beratnya teman-teman sama porsinya tuh seimbang, nggak berat sebelah lah ya. Yang Aci lakukan juga pusing juga ya. Kayak 20 SKS dikonversi itu juga berat loh itu gitu. Di kampus mengajar itu berapa bulan program yang kamu ikutin? Dari Agustus berarti 5 bulan ya kalau nggak salah, Agustus, September, Oktober, November, Desember 5 bulan. Oh, dari Agustus Tapi nggak full. 2021 kan berarti ya? Iya. Hmm, Kayaknya 4 bulan setengahan deh kalau nggak salah. Soalnya kan oke. Desember pertengahan kita udah selesai.
Oh iya betul, Desember kita sudah selesai. Oh jadi full semester 5 itu kamu ikut program kampus mengajar ya? Iya. Seru tadi, tapi ada pengalaman-pengalaman baru atau yang bisa kamu dapatkan dan bisa kamu kembangkan menjadi pembelajaran yang baru di PGSD tuh selama ikut kampus mengajar, ada nggak sih hal-hal yang bisa dikaitkan, hal-hal yang bisa digabungkan, atau bisa diambil hal-hal positifnya? Kalau kemarin tuh kan kita kebetulan tuh ada lomba ya, sekolahnya ikut lomba di UIN sama Islamic Global School gitu. Aku kurang tahu namanya. Nah, kita tuh bantu selama prosesnya kan ada ikut lombanya itu ada science project, Mm-mm. terusan puisi sama semacam apa ya? Oh, ini Olimpiade Matematika. Nah, Wow. itu di bagian karena kita orang dibagilah tuh dua, misalnya 3 orang di bagian yang Olimpiade, 3 orang di bagian science project sama puisi kayak gitu kan. Nah, waktu itu aku kebagian di Olimpiade. Jadi kita harus ngasih pengayaan. Waktu itu pengayaannya setiap habis pulang sekolah. Jadi kita ngasih pengayaan. Aku kebagian sekali sih waktu itu di Zoom ya. Gimana? Nah, mungkin itu selain dari Calistung itu juga pengayaan kayaknya kita bersama anak-anaknya. Jadi cuma terus tuh di situ kayak untuk soalnya juga kadang kita yang bikin atau mungkin kalau punya buku kumpulan soal-soal matematika itu bisa ambil di situ juga. Waktu itu aku bikin sama ambil dari beberapa buku kan. Mm-mm. Nah, itu paling menyenangkannya, yang paling kerasa sih yang menyenangkannya karena kita langsung interaksi sama anak-anak itu di situ untuk membantu pengayaan sama lomba science project kayak gitu-gitunya. Terus juga untuk yang calistung. Nah, kalau yang calistung ini kan ada beberapa anak yang memang susah terbuka. Maksudnya ketika kita diajarin sama kita tuh kadang karena kita orang baru mungkin ya, Iya jadi betul. masih nggak mau ngikutin, Mm. masih cuman liatin doang Oh, kan kayak gitu. Terus juga kadang tingkat kemampuannya kan beda-beda, makanya mereka dikasih kelas khusus untuk yang calistung. Kayak oke. misalnya yang lain mungkin berhitungnya tapi bacanya udah bisa, menulisnya juga udah bisa, tapi berhitungnya kurang. Atau ada bahkan ada yang misalnya untuk baca tuh dia susah. Misalnya anak-anak tuh susah kan bilang Mm-mm. gitu kan, Mm-mm. N-nya tuh susah Iya gitu betul kan. Nah betul. itu cara aja paling cara ngajarinnya kayak ayo untuk A misalnya A tuh mulutnya harus dibuka segini gitu kan misalnya. Ah, Dibuka aja maskernya. Itu dia nggak mau. oh, Susah kan? Karena kan oke. kayak harus nggak maksa tapi kalau harus bisa supaya bisa kan kayak harus dipaksa tapi dipaksanya kan harus baik-baik paling kayak gitu susahnya di situ tapi justru itu yang bikin kita kayak tertentang gimana ya caranya supaya ini anak bisa tapi nggak memaksa dia juga Oh, kayak gitu otomatis kan dibikin lah tuh bahan belajarnya yang nyenengin tapi juga bisa bikin dia bisa gitu. oke. Jadi ngebantu juga lah ya saling eh, berkaitan juga apa yang sudah kamu dapatkan dari semester 1 sampai semester 4. Oh, ternyata ini bisa nih diaplikasikan ke anak yang A, anak yang B. Ya tadi anak yang mungkin malu atau mungkin agak sedikit takut ya beradaptasi, mungkin ini siapa ya gitu kan, kok anak baru ya atau gimana. Tapi ternyata itu bisa menjadi hal-hal yang baru buat kamu juga, hal baru untuk belajar tentunya supaya kedepannya itu kamu bisa menjadi lebih baik dan kamu tentunya yang sudah didapatkan metode pembelajaran, cara mengajar atau materi-materi yang sudah kamu dapatkan itu tentunya dapat kamu aplikasikan di program kampus mengajar itu. Oke, jadi walaupun masa-masa pandemi gini tetap ada lah ya hal-hal yang seru, hal-hal yang menyenangkan yang kamu dapatkan. Ya, walaupun lagi-lagi harus tetap tetap layar begini lah ya, Ci ya. Bosan nggak sih kamu? Iya. Dibilang bosen nggak bosennya Oh, bosen ada bosennya cuman kita sekarang setelah berapa ya 3 semester iya berarti ya betul. 2 3 4 hampir 4 semester ya Hampir 4. kayak lebih efektif sih ya rasa dampaknya kayak lebih efektif deh karena kan kita nggak perlu buang waktu untuk pergi ke kampus jadi kerjaan tuh kayaknya agak supaya agak cepat beresnya ya Hmm. kayak gitu. Oke. Itulah pengalaman dari Aci, teman-teman, selama kuliah di PGSD, ikut pembelajarannya, pembelajaran jarak jauh, ikut program kampus mengajar, ikut program beasiswa juga, dan banyak hal-hal yang positif banget nih teman-teman yang bisa jadi pelajaran untuk kita, hal baru untuk kita. Dan ini nggak kerasa kita udah hampir 1 jam teman-teman menemani Sobat FPB sharing bareng sama Aci dan ini seru banget ya kita udah kayak asik sendiri ngobrolnya jadinya. Apa kapan-kapan kita live berdua juga nih jangan-jangan. Waduh. Oke,
Aku mau minta ini dong, Aci, seperti biasa narasumber-narasumber lainnya. Mau minta pesan-pesan nih untuk kamu sebagai mahasiswa aktif PGSD yang aktif banget menurut aku ya. Untuk teman-teman PGSD, untuk adik tingkat, dan juga untuk teman-teman yang mau masuk PGSD Atmajaya nih. Mungkin masih ragu, bener nggak ya masuk PGSD Atmajaya? Atau aduh, kayaknya orang-orang nilai PGSD tuh buruk gitu. Boleh nih kasih pesan-pesan untuk mereka. Eh, Oke, sebenarnya nggak bisa dibilang Hmm, pesan-pesan juga ya, lebih kepada apa yang mau aku ungkapin aja sih ini. boleh, boleh. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau ke PGSD, jangan ragu istilahnya kalau misalnya udah mantap masuk PGSD, masuk aja gitu. Jadi jangan biarin ada pemikiran-pemikiran, kayaknya PGSD nanti udah dia jadi guru SD aja, kayak seolah-olah lulus PGSD itu kayak satu prospek ya udah guru SD gitu. Sebenarnya tapi sebenarnya enggak, karena banyak lulusan PGSD Atma juga yang nggak kerja di satu bidang aja, itu maksudnya nggak lulus langsung jadi guru SD aja itu nggak ada, maksudnya bukan nggak ada apa ya, nggak selalu gitu loh. Bahkan ada Kak Eka, kalau Paula tahu itu juga pengembang media gitu kan. Jadi sebenarnya lulusan PGSD itu nggak melulu harus jadi guru SD gitu. Nah untuk teman-teman juga yang mungkin sekarang lagi masa-masa kuliah kayak kita ya, baik udah mau menjelang semester akhir atau semester semester bisa bilang semester 3, semester 5 tuh agak rentan gitu ya. Motivasinya mulai agak turun, itu tetap semangat. Kalau bisa tuh cari pemicu supaya motivasi kita tuh tumbuh lagi. Kayak misalnya aku nih, mungkin gabung organisasi sebenarnya bisa jadi pemicu untuk motivasi kita ini ya. Karena kan di organisasi juga selain kita dapat teman baru yang mungkin dari angkatan atau kampus yang berbeda, maksudnya antar BSD Semanggi, jadi makin terjalin juga tuh pertemanannya. Selain itu, untuk yang mungkin orang kayak aku nggak bisa bagi waktu, jadi tuh manajemen waktunya tuh lebih tertata aja sih kalau ketika kita punya kesibukan yang lumayan banyak. Jadi sebenarnya semakin banyak kesibukannya, semakin kayaknya kita lebih mudah untuk bagi waktu. Kalau aku sih kayak gitu sih. Oke, jangan ragu untuk kuliah di PGSD karena itu tidak akan seburuk apa yang dinilai sama orang, dilihat dari orang. Kita jalani dulu aja. Kayak Aci tadi mungkin nggak kepikiran mau masuk PGSD, nggak terlalu suka dengan anak kecil, tapi setelah dijalani akhirnya, oh seru juga ya ternyata. Banyak sekali kegiatan, organisasi, ataupun kelompok-kelompok lainnya yang bisa diikuti, kampus mengajar, jadi ada HMPS, PGSD, yang tentu dapat membantu melatih diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi calon pemimpin yang baik di masa depan. Oke, tidak terasa teman-teman, sharing kita pada hari ini. Nanti teman-teman mungkin yang ketinggalan sharing dari awal bisa tonton ulang di IGTV kita atau di YouTube-nya Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Terima kasih banyak, Aci, sudah mau meluangkan waktumu di masa-masa liburan seperti ini untuk sharing bareng bersama aku, bersama teman-teman Sobat FPB juga. Semoga hari-hari kita, hari-hari Aci juga selalu menyenangkan, tidak ada bosannya walaupun masih di masa pandemi ini. Terus aktif, terus terlibat uh, kepada teman-teman juga menjadi hal yang lebih baik, membawa berkat untuk kita semuanya. Terima kasih banyak loh Aci sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing bersama pada sore hari ini. Makasih juga Paula udah dikasih kesempatan untuk ngobrol sama Paula sama teman-teman yang lain. Oke, terima kasih banyak Aci. Sukses selalu, semoga IP di semester ini hasilnya memuaskan, tidak turun lagi seperti di awal-awal masa pandemi. Oke, sip ya? Amin. Amin. Makasih Amin. Paula. Terima kasih banyak, Dadah, Aci. sore. Selamat sore. Oke, teman-teman. Tidak bisa kita sharing bareng dengan narasumber kita. Tadi menarik banget cerita-ceritanya dari awal kuliah di PGSD, ikut organisasi di FPB juga, HMPS, PGSD, dan banyak banget nih cerita-cerita menarik yang tentunya dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Terus saksikan sharing ilmu bareng FPB selanjutnya bersama dengan narasumber yang gak kalah serunya. Dan sampai jumpa, jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Selamat sore!